wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera, Om Swastiastu. Ya baik, Bapak Ibu, teman-teman BPK, kita langsung saja masuk ke hasil coklit. Kita di sini nanti besok, maksudnya pada saat nanti Bapak Ibu bimbing ke BPS, otomatis Bapak Ibu akan menjelaskan terkait laporan hasil coklit BPS. Kalau yang kamu kan pasti sudah paham atau masih ada yang belum paham? 1 tambah 2 kurang 3, bisa jelaskan saya Bapak Ibu ya? Contohnya di sini kan nanti ada daftar pemilih yang digunakan oleh Pak Tarli. Nah, pada saat akhir di tanggal 14 Maret, Pak Tarli itu akan melaporkan hasil kegiatan coklitnya, walaupun sebelumnya telah melakukan juga laporan-laporan beberapa hari yang seminggu dulu. Nah, namun di sini ada dia punya laporan akhir. Contohnya seperti ini, jumlah data pemilih yang diterima. Berarti daftar A data pemilih yang diterima. Itu biasanya kalau di sini taruh 142, laki-lakinya, perempuannya 151, totalnya di samping itu 293. Terus kemudian selain daftar A pemilih, ada besok yang di bawah itu daftar A potensial. Kalau kemarin tahun 2019 tahun 2020 itu namanya AA atau daftar pemilih baru. Kalau sekarang kan tidak ada lagi singkatan AA KPU, AA KPK tidak ada lagi, tapi langsung dijabarkan dia A daftar pemilih, daftar A daftar potensial pemilih. Itu yang form kosong. Masih ingat form kosongnya itu? Untuk yang akan incumbent. Nah ini yang didapatkan. Jadi dia akan berbanding lurus yang dicoret di A daftar pemilih itu pasti akan masuk ke A potensial. Paham? Dia berbanding lurus dia. Kalau macam saya bawa daftar A pemilih datang ke macam Bapak, saya datang ke sini, rupanya orangnya tidak ada, jadi orang baru ini berarti dia masuk ke daftar A potensial. Kan begitu Pak? Dia orang yang di situ dicoret, oh tidak ada dia, tapi orang-orang baru yang banyak di situ. Jangan bantarinnya keluar ya dari lokasi TPS-nya, nanti full dia punya potensial, pemilih potensial. Fokuskan dia pada fokusnya di lokasi top, jangan dia keluarkan dari kota TPS-nya. Nah, setelah ini baru kan nanti masuk ada yang meninggal, ada yang ganda, ada yang di bawah umur dan lain-lain. Pemilih yang tidak memenuhi syarat. Nah, pemilih yang tidak memenuhi syarat ini contohkan cara pengisiannya. Ya, taruhlah seperti ini. Nah, ini kan aturannya di sini jumlah pemilih hasil coklit 1 tambah 2 kurang 3. Berarti 1 A daftar pemilih, 2 yang potensialnya, 3 itu yang TPS meninggal, meninggal dan sebagainya. Nah, hasil laki-lakinya itu diisi di sini, perempuannya diisi di sini, totalnya di samping sini. 1 tambah 2 kurang 3, hasilnya di bawah. Nanti ini yang Bapak Ibu besok simulasikan ke BPS-nya. Cara hitungnya. Masuk itu semuanya. Dulu. Nah, ini hasilnya Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang isi terus di sini hasilnya. Di sini hasilnya. Tapi ini kolomnya. Diperhatikan baik-baik kolomnya. Nah itu.
Terus enggak, kalau turun ke bawah maksudnya. Ya, terus. Nah, di sini ada jumlah data yang diperbaiki. Jumlah data yang diperbaiki di sini, terus kemudian jumlah pemilih disabilitas ini tidak mempengaruhi hitungan, karena jumlah pemilih yang disabilitas ini dia kan sudah masuk di orang-orang yang ada di daftar pemilih dan daftar potensial. Dia tidak masuk hitungan, tidak mempengaruhi hitungan. Nah, kemudian di sini ada jumlah stiker yang diterima. Saya contohkan jumlah stikernya tambah 150 kan? Atau ya sesuai dengan yang di atas tadi itu jumlahnya. Nah, terus di sini nanti Bapak Ibu ada jumlah stiker yang digunakan. Nah, jadi berapa yang dia gunakan di sini itu ditulis. Berapa yang diterima ditulis, berapa yang digunakan, nanti ada berapa jumlah sisa stiker yang tersisa. Ini jumlah sisa stiker ini dia harus klop dengan data yang di atas tadi itu. Ya kan satu stiker dia ini isinya biasanya itu 11 orang ya, 11 kolom dia. 11 kolom atau 10 kolom. Kalau kemarin saya ingat itu 10 kolom ya, kalau sekarang kalau salah 11. Nah, terus kemudian ada jumlah kakak hasil coklat. Jumlah kakak hasil coklat di sini. Ini harus sama dia ya. Jumlah kakak hasil coklat dengan ini 137. Ada situ 135. Jumlah stiker yang digunakan, jumlah kakak hasil coklat. Jumlah lembar bukti pemilih yang terdaftar 133, ini harus blok ya. Jumlah stiker yang digunakan dengan jumlah lembar bukti. Karena stiker ini dia memuat orang-orang. Ini juga jumlah lembar bukti ini memuat dalam satu kartu kakak itu. Jadi harus blok dia 137 ini dengan jumlah stiker yang digunakan. Misalnya pantaran itu tidak blok, dia tidak hitung di sini. Makanya ini yang kita blokkan. Jadi include dia sampai ke atas nanti. Lanjut bahwa jumlah pemilih KTP ya. Ini kan biasanya terkait jumlah KTPL ini itu kalau di daftar pemilih semuanya KTPL, namun biasanya fakta di lapangan ketika ditemui ada pemilih baru yang berusia 17 tahun itu belum membuat KTPL atau pemilih yang didaftarkan pada daftar pemilih potensial itu. Nanti di sini kali tidak mengurangi jumlahnya jelas, tidak mengurangi jumlah dia, karena sudah yang jelas ini harus sama dengan ini. Jumlah stiker yang digunakan ini harus sama, nanti akan sama dia dengan jumlah yang dicoklat itu. Paham? Yang tidak paham angkat tangan, kita tuntaskan di sini. Oke, tadi. Ini kan nanti membuat DP4. Kalau kita berdasarkan KTPL, jika kita turun mencok, di papan tadi turun mencoklat, data di DP4 ada yang punya pemilih, tapi dia tidak bisa menunjukkan identitas KTP-nya apakah dicoret atau kita data saja. Misalnya data di apa ini ada dan itu nanti dasarnya tadi kan ada yang di bawah. Nah, yang di bawah itu sudah tahu ini si A, data di rumahnya si A. Kemudian tidak bisa menunjukkan identitasnya. Apakah yang dicoret di DP4 itu atau di dia tidak memperlihatkan identitasnya, tetapi kita yakin saja. Ya. Kalau sesuai aturan dalam proses syarat untuk menjadi ini kan ada syarat dia. Nah, sama dengan anak sekolah, dia usianya 6 tahun, berarti dia sudah memenuhi syarat untuk masuk sekolah. Nah, tapi tentunya
ketika dia masuk sekolah itu ada syarat-syarat pendukung sehingga dia bisa mendaftar dan ikut sekolah, harus mendaftar lah, inilah, ada ini, begitu. Nah, begitu juga di pemilu ini. Pemilu ini dia sudah 17 tahun, tahun yang tadi dia sudah 17 tahun, 20 tahun sudah menikah, atau sudah memenuhi syarat. Tapi ada persyaratan untuk dimasukkan lagi ke dalam syarat sebagai pemilih, yaitu dengan menggunakan KTPL. Seperti itu. Kalau kasusnya tadi seperti itu, saya pastikan tidak bisa jadi data. Apa dokumen pendukungnya? Tidak, kan begini. Dia kan ini dapat dari berdasarkan data yang dilakukan dari Capil. Oh, di tempatnya ini. Dia datang, ambil kakaknya. Tapi dia tidak bisa menunjukkan apa entah identitas atau bagaimana. Nah, sisi lain kan tadi mau melihat itu bang mencocokkan dia ke tempat. Iya. Jadi dasar tadi, walaupun dia tidak memperlihatkan dia punya identitas, yang penting dia sudah ada di tempat, kita yakin saja. Atas dasar apa? Iya, atas dasar apa? Di tempat itu bahwa dia itu. Saya tanya. Kan tidak ada. Dasarnya siapa dia? Macam kita, saya toh. Saya ada namanya saksi di tempat. Terus saya tidak punya dokumen pendukung. Atas dasar apa saya akui itu? Mana foto KTP yang menunjukkan bahwa itu, mana bukti identitasnya yang menunjukkan bahwa saya itu? Balik. Kembali ke prinsip Kembali ke prinsip itu tadi. Ya, nanti. Ya, makanya dalam proses pencuplikan dikatakan coplik, cocokkan dan teliti. Jadi dasarnya Bapak Ibu membawa DP4, cocokkan dengan dokumen yang Bapak Ibu coplik. Ya kan? Ketika tidak cocok, berarti tidak bisa. Ya kan? Iya. Kan bisa jadi pada saat teman-teman pada mencoplik, orangnya sudah tidak ada di tempat. Tidak ditemui kok. Tidak di tempat itu karena apa? Bisa jadi mungkin karena pindah penduduk dia tidak melapor, ya kan? Mungkin meninggal tidak ada informasi. Jadi pada saat melakukan coplik yang bersangkutan tidak ditemui, ya, tidak ditemui di situ. Berarti prinsip de jure tadi tidak terpenuhi. Oke. Itu saja Bapak. Kuncinya pada saat coplik ada KTP-nya, ditemui orangnya, ya. Tapi kalau misalnya keluarga sudah menyatakan, oh orang ini ada Pak, dia masih tinggal di sini, ya. Misalnya pihak keluarga ya, KTP-nya ada di sini Pak. Nanti Bapak Ibu, itulah makanya diberikan waktu. Kenapa masa kerja sekarang Pak tadi itu diberikan waktu sampai 2 bulan? Karena pengalaman kemarin 1 bulan itu tidak cukup. Ya, 1 bulan tidak cukup, makanya evaluasi tiap 10 hari, evaluasi lagi kinerja dari Pak. Ya, oke. Satu lagi, kalau kita temukan sudah berumur 17 tahun, tapi belum memiliki KTP, namun kita ada kakak, bagaimana itu? Ya, punya kakak sudah berumur 17 tahun. Iya, bisa dicatat, tapi perintah merekam. Ya, itu Pak. Itu dari kita dulu. Iya, bisa dicatat, ya. Berarti perintah merekam. Berarti ada catatan tersendiri bahwa yang bersangkutan belum memiliki KTP-nya, tetapi sudah punya kakak dan belum syarat sudah memiliki KTP. Arahan kembali dari divisi di RI, silakan didata dengan syarat perintahkan untuk melakukan perekaman. Memang berat kerjanya data baik, sebenarnya bukan kerjanya Bapak yang beritahuan untuk merekam. Iya, maka saya bilang kerja di data itu sudah saya bilang. Saya di data itu sudah bohong saya. Karena kerja di data habis secara rutin. Iya, satu lagi Pak, kalau yang ada di DP4 namun tidak memiliki KTPL. Dia hanya ada di TKD bagaimana? Ya, sama tadi kasus yang ditanya siapa tadi? Ya, Iya. tadi jawabannya sudah Pak. Tidak, kan ada 2 ini dokumen.
ada KTPL. Kalau kemarin kita menggunakan angka untuk coklit bagi mereka yang sudah masuk 24. Dan bagaimana sekarang? Kalau berbicara secara jujur ya, itu pun akan juga masuk ke situ, Pak. Ya, silakan dicatat, tapi berita untuk merekam, sudah jelas. Tetap kita, tapi beritakan untuk merekam. Karena tadi baik pertanyaan satu masuk di DP4, Iya. Ya, jawabannya sama begitu. Pertanyaannya Bapak ini ditanyakan kembali dengan KPU Maluku Utara. Begini soal pertanyaannya. Jawabannya Ibu Betty, silakan dilakukan pencopotan, ya, karena sudah memiliki KK dan berumur sudah layak sudah memenuhi untuk memiliki KTP, tetapi didorong untuk melakukan perekaman. Nah, maka nanti akan terdeteksi dia memiliki dia terdaftar tapi tidak merekam, belum merekam. Nah, kemarin kan begitu banyak muncul di Sidali yang bersangkutan sudah berumur 17 tahun, sudah memenuhi syarat, tapi keterangannya belum melakukan perekaman. Nah, nanti KPU RI lagi menurunkan lagi data itu, dia teruskan lagi data-data yang belum melakukan perekaman, didorong lagi kembali ke KPU daerah, didorong lagi ke Capil untuk melakukan perekaman. Artinya sekarang sekecil mungkin kita bisa antisipasi di bawah supaya tidak menumpuk ke atas. Ya, kalau memang Bapak Ibu menemukan warga Bapak seperti ini, langsung turun saja melakukan perekaman. Ya, begitu Bapak pantangan yang melakukan penculikan sudah selesai, sudah disebut jarak lagi naik ke KPU lagi, ke Sidali lagi bahwa bersangkutan belum terekam. Gitu. Ya. Memang kerja-kerja data ini Bapak Ibu banyak sekali data tambahan, banyak sekali. Kalau kita menggunakan apa yang diperintahkan di pasal-pasal itu terlalu terlalu saklek gitu, terlalu kaku. Ya, memang harus banyak. Ya, ayo. Saya Pak, untuk mempertegas sedikit kepada kami karena mungkin saya salah dengar juga, mohon teman-teman meluruskan juga. Kemarin waktu kita mengikuti meeting di provinsi itu kan kalau saya salah dengar, mohon diluruskan kepada teman-teman bahwa untuk melakukan pencocokan dan penelitian itu bisa berdasarkan KTP dan KK dan atau KK. Nah, di form A pemilih juga, di situ juga kalau misalnya dia memenuhi KTP ada keterangan D berarti belum, S berarti sudah. Berarti kami hanya minta ketegasan di sini supaya kami juga menyampaikan informasi ke PPS dan dapat tadi tidak setengah-setengah. Kalau memang bisa ya bisa kita menggunakan kata, kalau memang tidak bisa ya tidak bisa. Itu saja Pak, dipertegas saja. Iya, terima kasih. Oke, saya langsung tegas jawab. Ya, saya langsung tegas jawab. Bisa, tapi didorong untuk rekam. Ya. Kan keterangan sudah jelas loh. Sudah rekam, belum rekam. Berarti S dan B. Kan keterangan begitu loh. Ya. Bukan sama ilmu yang kita dapatkan dari Jakarta. Diperintahkan silakan dicatat, tapi dorong untuk merekam. Ya, lanjut Mas Dodo. Sedikit lagi tambahan Pak terkait dengan pendataan ini. Mungkin kita di sini Pak mungkin bisa sampaikan ke kami dari KPU terkait dengan dasar Dukcapil nanti mendata itu pada tanggal berapa, bulan berapa. Ya supaya kita satu pemahaman. Iya, ya kan? Karena kalau kita mendata menggunakan KTP, tentu Pantani juga agak bingung bagaimana kalau dia sudah masuk umurnya di 17 tahun pada waktu polling day. Ya, karena mereka itu belum memiliki KTP sama disampaikan oleh tadi. Sehingga mungkin di kesempatan ini karena tahun-tahun kemarin kami disampaikan sama KPU bahwa tahun untuk dasar memasukkan mereka sebagai pemilih itu kami sampaikan. Nah tadi waktu kita minta tidak disampaikan apakah 2000 berapa dasarnya kita gunakan itu apa itu tidak disampaikan kan oleh KPU. Karena tahun kemarin kami disampaikan supaya satu pemahaman. Iya. Kemudian yang kedua dari Pak Cancang barangkali Pak Sadar terkait dengan yang ditempel.
Nah itu kemarin juga di tingkat Pantali juga agak kebingungan. Bagaimana Pak di situ tertulis nama kepala keluarga? Apakah diisi lagi di kolom-kolom yang 10 itu nama kepala keluarganya? Karena kan di situ juga mengikuti anggota keluarga yang di kolomnya itu yang 10 kolom itu yang pengisian pertama kan ada kepala keluarga nama ini. Apakah nanti kepala keluarganya diisi lagi di situ? Seperti itu Pak Sansa. Terima kasih. Stikernya, stiker. Kemarin ini bertanda kepala keluarganya. Ya, nama kan ada nama. Nama, ya. Kemudian ada kolom pengisian, yaitu Ya. menyangkut anggota keluarganya. Apakah kepala keluarganya kita masukkan lagi ke situ atau tidak? Itu bisa supaya kita satu pemahaman di sini. Karena itu Ya, kalau kemarin itu ada yang isi, ada yang tidak. ya, karena ini untuk apa yang kita sampaikan tadi memastikan jumlah pemilihnya. Ya. Kita dihitung sekian yang Sekian yang dicoklit. Iya, seperti itu. Ya, kalau untuk mempermudah dia menghitung itu, kita harus isi. Harus isi. Ya, kepala keluarganya. Tapi ini kan, tapi perlu dipahami bahwa ada kan namanya kakak itu dalam satu rumah biasanya kan ada 2 kepala keluarga. Iya, iya. Berarti 2 stiker toh? Stiker kali itu. Nah, boleh 1 stiker ya? Boleh. Karena itu kan juga kakak dia. Kalau masih satu dapur dia biasanya orang bilang kakak kalau di sosial begitu sih. Dia bilang kakak karena masih satu dapur walaupun ada 2 rumah tangga di dalam. Tapi itu perlakuannya harus tetap 2 stiker. Berarti 2 tanda bukti juga nanti. Begitu ya? Kalau itu jelas. Kalau itu padanya jelas. Cuma ini yang biasa kan teman-teman di tingkat pantai itu kan ada stiker kita menulis kepala keluarga dulu Pak Santar. Iya. Kemudian setelah kepala keluarga kita menghitung berapa jumlah pemilih di dalamnya. Nah, yang kolom-kolom ini yang di sampingnya itu yang iya di bawahnya. Apakah itu kepala keluarganya kita masukkan lagi di situ? Seperti itu maksud saya. Kalau kemarin ada yang isi yang tidak, sehingga begitu nanti orang misalnya partai politik gini, oh kenapa 5 pemilih cuma sekian di dalam rumahku? Ini misalnya, gitu ya. Nah, ternyata kepala keluarganya tidak masuk di kolom itu. Iya seperti itu. Makanya tadi saya bilang untuk mempermudah hitungan. Kasih kalau tadi bikin satu contohnya 37 tadi itu, pasti masukkan saja supaya terhitung semua dia. Kan tidak kelebihan juga. Tidak. Dia tidak ada kelebihan ya. Ya, kan kepala keluarga juga itu bagian dari coklat. Ya, alhamdulillah. Memang kemarin ada yang tidak masukkan, ada yang masukkan. Ya sudah ya, nanti kita diskusinya di grup saja. Nanti biar cepat masuk ini ya. Kita sudah kena cas. Masuk saja. Ya. Gimana coba? Nah, di sini sebentar ini ada akun untuk PPK. Ada beberapa akun yang sudah dibuka dan dia bisa mengakses Sidali. Bisa melihat pada saat nanti sudah disinkron semua data itu yang ada di Sidali itu bisa dilihat. Jadi ini 10 kecamatan ini sudah masuk semua. Hanya nanti dia bisa melihat data yang sudah disinkron masuk di sini. Tadi contohnya kayak Galang itu tadi malam awal saya sudah coba, beberapa yang sudah saya sinkron dari portal, dari web portal itu sudah masuk kemari. Nah, kemudian nanti PPK-nya akan membuat akun e-coklit untuk PPS. PPS akan membuat akun e-coklit untuk Pantali. Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu hari ini adalah mengumpulkan satu akun email per PPS-nya. Nanti dia masuk di tolitoli.go.id itu bisa nanti masuk. Nah di sini ada akun PPS. Nanti saya coba approve setelah dia masuk ke tolitoli.go.id.
tolitoli.kpu.go.id dia melakukan registrasi. Saya kira teman-teman yang Bapak Ibu yang di data itu kemarin sudah paham, nanti dipahami juga teman-teman yang lain di kelompoknya, di BPK-nya supaya bisa saling membantu. Kemudian setelah lakukan registrasi, konfirmasi email. Setelah konfirmasi email, nanti akan masuk ke kita di kabupaten dan nanti akan di-approve. Setelah di-approve, dia sudah bisa masuk ke akun e-coklik ini. Masuk ke akun e-coklik, nanti di sini akan impor data, mengambil data per desa. Data per desa di sini. Kita impor ini nanti di-download, pilih kelurahan, kecamatan apa, kemudian Dapal Selatan, terus kemudian pilih kelurahan ini, terus kemudian di-download saja. Nah, setelah di-download, proses sukses nanti taruhnya supaya oke, taruh situ saja. Ini contohnya seperti ini. Biar tampilannya. Nah ini nanti ada ID seperti ini. Nanti tinggal diisi. Ini kan contohnya kumpul. Ini contohnya gambar selatan kumpul. Setelah kita impor tadi, nanti mengisi email pangkatnya, TPS berapa, nicknya, nama lengkap, nomor HP. Setelah itu, atau nanti kita bikin di Google Sheet saja ya, supaya langsung diisi semua. Atau nanti BPS-nya bikin Google Sheet saja sekali. Jadi nanti pada saat diisi ketahuan dia kan. Nanti saya sudah caranya bikin Google Sheet. Ya, untuk sementara demikian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kita sambung ke kantor. Kalau di kantor itu sampai malam kita buka lagi. Ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu. Ya.